Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurjana. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3. Sama kayak video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan atau mereview hasil tugas resum saya mata kuliah Ekonomi Syariah, dosennya Bapak Asep Kurniawan, mengenai mekanisme dan struktur pasar perspektif syariah. Menurut ilmu ekonomi kapitalis, pasar sangat berperan dalam sistem pergerakan perekonomian, dan sistem ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Terus, menurut konsep ekonomi kapitalis, pasar yang paling baik adalah pasar bebas tanpa banyak campur tangan pemerintah. Next. Islam dan sistem pasar. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Kemudian harga dan pasar persaingan sempurna pada pasar ekonomi Islam. Nah, konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Kemudian pasar tidak mengharapkannya adanya intervensi dari pihak manapun. Islam dan sistem pasar. Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada 4 situasi dan kondisi berikut. Yang pertama, kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas. Yang kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadi pendistribusian pada satu penjual saja. Dan yang terakhir, para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar. Terus, kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam adalah yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan, atau kebebasan yang berkaitan erat dengan tanggung jawab. Kemudian, ada prinsip pertanggungjawaban. Yang pertama, setiap orang dihisap secara individu. Kedua, tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Ketiga, tidak ada perantara dalam hubungan langsung dengan Allah. Keempat, setiap individu berhak untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam sebagaimana ada dalam Al-Quran dan hadis. Terus, Islam sudah sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Next, selanjutnya ada peranan pasar. Peran pasar dalam distribusi barang dan jasa, peran pasar dalam efisiensi produksi, dan peran pasar dalam distribusi pendapatan. Nah, ada pengawasan pasar. Fungsi Al-Hisbah sebagai pengawas pasar secara umum. Yang pertama, merorganisir pasar agar berfungsi sebagai solusi permasalahan ekonomi. Kedua, menjamin instrumen harga barang dan jasa. Ketiga, melakukan pengawasan produk yang masuk ke pasar. Keempat, mengupayakan agar informasi dapat terdistribusi dengan baik kepada para penjual dan pembeli. Kelima, menjamin tidak ada perilaku monopolistik atau penimbunan pada pelaku pasar. Dan yang terakhir, mengupayakan perilaku moral Islami meliputi kejujuran, amanah, dan toleransi. Mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam. Pertama, masa Rasulullah. Kedua, aturan Rasulullah agar persaingan yang berkeadilan di Madinah dapat tercapai, yaitu melarang tolaki rukban, kemudian larangan mengurangi timbangan, dan yang terakhir, larangan menyembunyikan cacat barang. Terus, ada pada masa Khulafur Rasyidin. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diambil adalah meneruskan kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Nah, Abu Bakar, pada masa Abu Bakar itu kewajiban membayar zakat. Kemudian masa Umar, kebijakan impor gandum dari Mesir. Utsman bin
Utsman bin Affan dikenal sebagai pengusaha dengan kejujuran dan kesolehannya. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib, yaitu melanjutkan kebijakan para pendahulunya, yaitu Rasulullah, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Kemudian pada masa Umayyah, pada masa ini harga tidak saja tergantung pada penawaran, melainkan juga ada pada permintaan. Terus ada pada masa Abbasiyah, diwakili oleh Al-Ghazali, harga timbul karena permintaan dan juga penawaran. Kemudian pemerintah menjamin keamanan perdagangan demi kelancaran dan pertumbuhan ekonomi. Ibnu Taimiyah, harga dibentuk oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga terjadi karena penurunan penawaran akibat inefisiensi produksi, penurunan impor atau tekanan dari pasar. Terus ada dari Ibnu Qayyim, kepemilikan pribadi dan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi harus diakui. Ada harga ditentukan pasar, intervensi pemerintah dilakukan jika kesejahteraan rakyat terganggu. Dan dari Ibnu Khaldun itu membedakan komoditas barang sebagai kebutuhan pokok dan barang mewah. Terus ada prioritas pengadaan kebutuhan pokok seiring peningkatan populasi. Dan yang terakhir, ketika populasi yang meningkat akan mengubah gaya hidup sehingga harga barang mewah yang lainnya ikut meningkat. Terus struktur pasar menurut Ibnu Taimiyah. Secara teknis, operasional menjamin terjadinya persaingan sempurna. Terus persaingan sempurna tersebut terjadi dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Kemudian, pemerintah bertugas menjadi regulator. Dan terakhir, kebebasan terkendali, yaitu kebebasan yang dibatasi pada nilai syariah Islam. Terus ada kerjasama. Nah, kebebasan dalam Islam lebih mengedepankan pada bentuk kerjasama dibandingkan pada persaingan. Prinsip persaudaraan sangat ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam hal pembagian kepemilikan pribadi kepada saudara. Terus ada konsep atas kewajiban bersama atau disebut juga fardu kifayah. Terus keterlibatan pemerintah dalam pasar. Ekonomi Islam memandang pemerintah sebagai satu kesatuan dengan unit ekonomi yang permanen dan stabil. Nah, pemerintah di sini bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, dan konsumen juga. Terus pemerintah menempatkan dirinya sebagai perencanaan dan pengorganisasinya. Kemudian perusahaan publik berperan penting dalam sistem ekonomi Islam. Aturan pemerintah itu sangat penting dalam mekanisme pasar. Jaminan sosial yang didasarkan pada balasan pertanggungjawaban dan tuntutan masyarakat atas pendapatan pemerintah. Terus ada fungsi supervisi dan pengawasan pemerintah melalui dua mekanisme pasar, yaitu pertama, kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara. Yang kedua, kontrol dilakukan oleh lembaga independen yaitu Al-Hisbah. Struktur pasar ekonomi ya. Pasar persaingan sempurna itu ada lebih mendekati struktur pasar Islami. Bukti kedekatannya antara lain bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, perfect information. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar ini adalah pasar di mana banyak penjual atau banyak pembeli, sehingga harga dapat ditentukan oleh salah satu pihak. Contoh yang paling sering kita lihat adalah monopoli, yaitu dalam pasar hanya ada satu penjual dan hampir tidak mempunyai pesaing sehingga monopolis leluasa menguasai pasar. Kemudian ada monopoli dan ihtikar. Monopoli adalah membatasi produksi dan menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik atau penimbunan ya. Dalam Islam disebut ihtikar, yaitu mengumpulkan sesuatu dengan menahan hingga harganya naik lalu menjualnya ketika barang tersebut itu langka gitu.
tapi dijualnya dengan harga tinggi. Nah, terus ada indikasi ihtikar. Yang pertama, objek penimbunan merupakan barang kebutuhan masyarakat, biasanya bahan pokok. Terus tujuannya untuk mendapatkan keuntungan di atas normal, kayak contohnya misal minyak. Nah, kan minyak beberapa bulan kemarin itu terjadi kelangkaan, terus banyak juga penimbunan sehingga harganya menjadi naik. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan yang telah saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.